Halo Sainer, apa kabar kamu? Seperti kamu ketahui, bahwasanya Pulau Kalimantan sering juga disebut dengan Pulau Borneo. Ternyata sebutan Borneo sudah terkenal sejak zaman kolonial Belanda. Pada zaman dahulu, Borneo yang berasal dari nama Kesultanan Brunei adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Episode kali ini kita bakal membahas beberapa fakta menarik tentang Borneo. Langsung saja yang pertama, di sebelah timur pulau ini ada sebuah kota yang merupakan ibu kota dari Kalimantan Timur, yaitu kota Samarinda. Tahukah kamu jikalau nama Samarinda mempunyai latar belakang yang menarik? Mari kita ungkap fakta berikut ini. Asal muasal nama Samarinda ini disebabkan karena tradisi lisan penduduk sekitar menyebutkan asal-usul nama Samarinda dilatar belakangi oleh posisi sama rendahnya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Pada zaman dahulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepi kota selalu tenggelam. Selanjutnya, tepian Mahakam mengalami perburukan atau penimbunan berkali-kali sehingga kini bertambah 2 meter dari ketinggian semula. Umar Dahlan mengungkapkan, asal kata Samarinda dari bahasa Banjar karena permukaan tanah yang rendah, tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya naik turun. Ini disebabkan jika patokannya sungai, maka istilahnya adalah sama tinggi, bukan sama rendah. Sebutan sama rendah inilah yang mula-mula disematkan sebagai nama lokasi terletak di pinggir Sungai Mahakam. Lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi Samarinda. Setelah mengungkap sedikit sejarah mengenai Samarinda, sekarang kita akan mengungkap sebuah fakta menarik yang ada di Pulau Borneo ini. Langsung saja mari simak bersama-sama fakta berikut ini. Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, lokasi Pulau Borneo ini tepat berada di tengah garis khatulistiwa yang melintang membelah bumi. Seperti kamu ketahui bahwasanya sebuah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa pasti mempunyai iklim tropis. Nah, di Pulau Borneo ini menjadi salah satu lokasi hutan hujan tropis tertua yang ada di dunia. Hutan hujan tropis ini membentang dari negara Brunei hingga ke negara Indonesia. Hutan tropis ini sudah berusia sekitar 130 hingga 140 juta tahun lamanya. Wah, ternyata sudah sangat tua sekali ya, Sainer. Kira-kira ada fosil dinosaurusnya nggak ya? Hutan ini menjadi rumah bagi 600 spesies burung yang berbeda dan 10 primata. Hutan tropis di Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Maka tidak heran ya Sainer, jika Indonesia juga disebut sebagai paru-paru dunia. Akan tetapi, hutan hujan Kalimantan ini menjadi semakin kecil dari waktu ke waktu karena faktor deforestasi, perubahan iklim, penambangan, dan spesies invasif. Sayang sekali ya. Nah, selain jadi tempat hutan hujan tropis tertua di dunia, ternyata Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan merupakan rumah bagi bekantan. Siapa nih yang belum tahu tentang bekantan? Bekantan ini merupakan sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. Dikarenakan termasuk hewan endemik, maka bekantan tidak akan ditemukan di tempat lain selain di pulau ini. Bekantan merupakan fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Bekantan ini ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia. Membahas Pulau Borneo kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai rumah adat Lamin. Rumah adat Lamin merupakan rumah identitas bagi suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah Lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dari sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggal oleh beberapa keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar. Salah satu rumah Lamin yang berada di Kalimantan Timur bahkan dihuni oleh 12 hingga 30 keluarga.
Rumah Lamin dapat menampung kurang lebih 100 orang. Halaman rumah Lamin biasanya dipenuhi dengan patung-patung atau totem. Patung-patung atau totem ini merupakan dewa-dewa yang dipercaya oleh masyarakat Dayak sebagai penjaga rumah dari bahaya. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah Lamin adalah kayu ulin. Kayu ini dikenal oleh masyarakat Dayak dengan nama kayu besi. Konon apabila kayu ulin terkena air, maka kayu ini akan semakin keras. Gimana, Shiner? Kalian berminat nggak nih tinggal di rumah Lamin? Sepertinya akan sangat menyenangkan ya tinggal di rumah ini, karena di rumah ini semua keluarga besar bisa berkumpul menjadi satu. Selanjutnya kita akan menuju ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di kota ini ada sebuah penangkaran buaya yang cukup terkenal, yaitu penangkaran buaya Teritip. Penangkaran buaya ini terletak di Kelurahan Teritip dengan luas area 5 hektar. Letaknya tak jauh dari Pantai Manggar dan Pantai Lamaru, yang merupakan salah satu objek wisata favorit di Balikpapan. Lokasi penangkaran tersebut berada di Jalan Mula Warman nomor 66 Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Penangkaran buaya Teritip merupakan penangkaran buaya yang memiliki jumlah buaya paling banyak di Kalimantan Timur. Saat ini terdapat lebih dari 1.450 ekor buaya yang ditangkar. Bagi yang hobi berwisata kuliner, di penangkaran buaya Teritip juga bisa mencicipi sate buaya yang dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan dan juga menjual tangkur buaya. Tapi, penjualan sate, tangkur, dan minyak buaya serta lainnya tersedia di akhir pekan atau hari libur saja. Kira-kira gimana ya rasanya daging buaya? Buat sahabat Shiner yang menyukai wisata religi, jangan lupa untuk menyempatkan pergi ke Masjid Islamic Center Samarinda. Kenapa? Karena masjid ini adalah masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Masjid yang terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia ini memiliki luas bangunan utama 43.500 meter persegi. Untuk luas bangunan penunjang adalah 7.115 meter persegi dan luas lantai basement 10.235 meter persegi. Sementara lantai dasar masjid seluas 10.270 meter persegi dan lantai utama seluas 8.185 meter persegi. Sedangkan luas lantai mezanin atau balkon adalah 5.290 meter persegi. Bangunan masjid ini memiliki sebanyak 7 menara, di mana menara utama setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Menara utama itu terdiri atas bangunan 15 lantai, masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara itu, anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masjid jumlahnya sebanyak 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja disamakan dengan sepertiga jumlah biji tasbih. Selain menara utama, bangunan ini juga memiliki 6 menara di bagian sisi masjid, masing-masing 4 di setiap sudut masjid setinggi 70 meter dan 2 menara di bagian pintu gerbang setinggi 57 meter. 6 menara ini juga bermakna sebagai 6 rukun. Wah, megah sekali ya sahabat Shiner. Pantas saja masjid ini mendapat predikat sebagai masjid termegah kedua di Asia Tenggara. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Provinsi Kalimantan Timur. Cukup menarik bukan? Jangan lupa untuk mengunjunginya ya sahabat Shiner, karena Indonesia merupakan surganya wisata. Sebelum kamu berwisata ke luar negeri, kenali dulu tempat wisata yang berada di Indonesia ya sahabat Shiner. Mari budayakan wisata Indonesia. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya sahabat Shiner. Bye!